Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat saja. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Wahyu. Pada materi kita akan gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Untuk memahaminya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang kelajuan terlebih dahulu. Kita lihat, kita punya seekor kuda dan penunggangnya. Dia berlari lurus dan membentuk lintasan seperti itu pada gambar. Panjang lintasan, misalkan ini adalah A, ini B, ini C, A ke B, ini panjangnya adalah 12 meter. Sementara B ke C itu panjangnya adalah 9 meter. Kudanya berlari dari A ke B ke C. A ke B dan B ke C. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, maka dari A ke B ke C kita dapat memperoleh di sini adalah jarak, yaitu 12 meter ditambah 9 meter. Kita peroleh jaraknya yaitu adalah 21 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Kita tahu perpindahan itu adalah titik terdekat dari titik awal sampai titik akhir. Dari A ke C, titik terdekatnya. Maka di sini kita dapat tarik sebuah garis lurus. Garis lurus di sini. Berapa panjang dari A ke C ini yang dalam garis lurus ini? Tentunya bisa kita cari dengan menggunakan panjang AC. Panjang AC dapat kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kita akan ada 144 ditambah 81, sehingga diperoleh akar dari 225. Di akar dari 225 yaitu adalah 15 meter. Ini panjangnya ini adalah 15 meter. Untuk mencari kelajuan, kita butuh satu besaran lagi, yaitu adalah waktu. Jika waktu yang digunakan untuk menempuh dari titik A, B ke C ini adalah selama 3 detik. Karena dan larinya cepatnya, jadi selama 3 detik. Maka untuk menghitung kelajuan, kelajuan
Ya, apa yang dihitung? Yaitu di sini adalah jarak kita bagi dengan waktu. Jadi kelajuan merupakan hasil bagi antara jarak dengan waktu. Pada contoh ini jaraknya adalah 21 meter, sementara waktunya adalah dalam waktu 3 detik. Nah, sehingga kita peroleh berapa kelajuannya, yaitu 7 meter per detik. Nah, ini untuk kelajuan. Nah, bagaimana dengan kecepatan? Kita lihat sama ya, kuda dari berlari dari A ke B ke C ya. Oke, kita peroleh tadi perpindahannya adalah 15 meter. Ini tadi 12 meter, yang ini adalah 9 meter. Nah, kita untuk menghitung kecepatan, nah, waktunya tadi berapa? Waktunya itu adalah 3 detik, masih sama. Nah, untuk menghitung kecepatan, nah, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan hasil bagi antara perpindahan dengan waktu, ya, waktu tempuhnya. Kita peroleh tadi sudah dihitung, perpindahannya adalah 15 meter dibagi waktunya itu adalah 3 detik, maka diperoleh 5 meter per detik. Jadi kecepatan kuda itu adalah 5 meter per detik. Nah, sementara tadi kelajuannya adalah 7 meter per detik. Nah, sehingga dapat kita ringkas, ya, kelajuan itu adalah jarak bagi waktu. Nah, untuk memudahkan menghafalkan, ini kita lihat kelajuan dia mengandung huruf J, ya. J ini ada yang sama, yaitu J jarak, ya, jarak bagi waktu. Sehingga kalau dalam rumus dituliskan dalam rumus, yaitu kelajuan itu adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, sementara S adalah jarak dengan satuan meter, sementara T adalah waktu dengan satuan sekon. Oke, satu lagi berikutnya, yaitu kecepatan, yaitu perpindahan bagi waktu. Nah, untuk menghafalkannya, kita lihat kecepatan dia mengandung huruf P, maka untuk memudahkan menghafalkannya, dia akan sama dengan P di sini perpindahan. Nah, jadi kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya hampir sama, yaitu V sama dengan S per T, tapi di sini ada tanda panahnya, ya, ini ada tanda panahnya.
Nah, ini menunjukkan dia adalah besaran vektor, memiliki besar dan arah. dv tadi kecepatan dalam meter per sekon, s perpindahan dalam meter, dan t adalah waktu dalam sekon. Nah, namun untuk taraf SMP, ya, kecepatan dan kelajuan itu dianggap sama. Nah, karena pada SMP geraknya itu adalah gerak linear, nah itu dianggap sama antara kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya kita harus kenal juga dengan kelajuan rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Nah, kita lihat di sini kita punya kuda lagi. Dia bergerak melalui 3 lintasan. Ya, oke. Katakanlah di sini panjang lintasannya yaitu adalah 15, di sini adalah 20, di sini adalah 10 meter. Nah, kuda berlari untuk menempuh jarak 15 meter. Ini katakan waktunya adalah 3 detik. Sementara untuk yang 10 meter, dia menempuh waktu 2 detik. Sementara dalam waktu 20 meter, dia ditempuh hanya dalam waktu 4 detik. Nah, berapa kecepatan rata-ratanya? Bisa kita hitung. Di sini V adalah S dibagi T, atau jumlah S dibagi jumlah T, atau sigma S dibagi sigma T. Nah, sigma S itu apa? Berarti ini adalah S1 ditambah S2 ditambah S3. Artinya apa? Di sini adalah 15 meter tambah 10 ditambah 20. T1 mana? Kemudian dibagi apa? Dibagi T1 plus T2 plus T3. Sehingga dapat kita pilih contoh di sini. Ya, 15 ya, S1-nya ditambah 10 ya, ditambah 20 dibagi 3 ditambah 2 ditambah 4, sehingga diperoleh di sini adalah 45 dibagi 9. Ya, artinya apa? Ini meter, ini detik. Artinya dia memakan waktu 5 meter per detik. Ya. Kecepatan, jadi kita peroleh di sini kecepatan atau kelajuan rata-ratanya itu adalah 5 meter per detik. Nah, oke, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal. Oke, 1. Rudi bersepeda keliling kota dengan menempuh jarak 20 km dengan memakan waktu 2 jam. Berapa kelajuan yang ditempuh oleh Rudi? Nah, kita lihat. Nah, untuk menjawab, nah, kita harus pakai diketahui dulu. Diketahui. Pasca yang diketahui,
Nah, Rudi berkeliling kota dengan sepeda menempuh jarak. Nah, ini jarak. Apa tadi jarak? Simbolnya S, ya. S 20 km dengan memakan waktu apa? T, ya, T 2 jam. Berapa kelajuan Rudi? Ini adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan V-nya sama dengan berapa? Nah, jawabnya kita tuliskan rumusnya. V adalah S per T. Berapa? 20 km dibagi 2 jam, sehingga diperoleh 10 km per jam. Nah, oke, sudah paham? Oke, sudah paham, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh soal kedua yaitu Joko hendak pergi dari Desa Semin menuju Kota Wonosari dengan mengendarai sepeda motor. Joko melaju dengan kelajuan rata-rata 40 km per jam. Jika lama waktu perjalanan yang ditempuh oleh Joko adalah 30 menit, maka berapa jarak yang ditempuh oleh Joko? Sama, langkah pertama kita tulis dulu diketahui. Kita baca soalnya secara seksama. Joko melaju dengan kelajuan 40 km. Nah, berarti kita boleh V adalah 40 km per jam. Jika lama waktu berarti T 30 menit. Berarti 30 menit atau identik dengan atau 0,5 jam. Dan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan jarak yang ditempuh. Nah, jarak ditempuh adalah S yang ditanyakan. Nah, jawabnya di sini kita tulis V itu adalah S dibagi T. Nah, untuk mencari S, nah, ini kita pindahkan ya ke sini ya. Ini pembagian pindah ruas ya, melewati sama dengan dia menjadi perkalian. Nanti V kali T sama dengan S. Bisa kita tulis S adalah V kali T. V-nya berapa? 40 km per jam. T-nya 0,5 detik. Jadi berapa hasilnya? Oke, dan 20 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Joko ternyata 20 km. Oke, sudah paham? Oke, mudah ya. Oke, kalau mudah kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Oke, contoh soal ketiga atau yang terakhir. Sebuah mobil A berangkat dari kota X menuju Y dengan kelajuan 40 km per jam. Sementara itu, pada saat bersamaan, mobil B berangkat dari kota Y menuju kota X dengan kelajuan 60 km per jam. Jika jarak antara kota X dan kota Y adalah 120 km, maka tentukan A, waktu yang diperlukan kedua mobil untuk saling bertemu atau berpapasan. B, jarak yang ditempuh oleh mobil A sehingga dapat bertemu dengan mobil B.
Ya, untuk memudahkannya kita gambar dulu ya, kita gambar dulu titik A, titik B. Berapa jaraknya? 120 km. Maksudnya V di sini yaitu berapa? Dia bergerak dengan V 40 km per jam. Ini VA. Sementara VB berapa? 60 km per jam. Bergerak ya dari B ke A. Oh, kotanya salah. Nama kotanya kita ganti. Kotanya adalah X, ini Z. Oke. Nah, untuk mudah menghitung, maka kita waktu ya. Oke, untuk memudahkan itu, nah ini karena saling menyusul atau saling berpapasan ya dalam berlawanan, maka ini T-nya adalah S dibagi V ya. S-nya berapa? 120 km. Nah, V-nya berapa? Nah, V-nya ini jumlahnya ya. Ya. Jumlahnya berapa? 60 ditambah 40. Nanti ada 120 km ditambah dibagi 100 ya. Temunya ya 1,2 jam ya. 1,2 jam atau 1 jam lebih berapa menit ini? Ya, 60 bagi 20, 60 bagi 2 5 detik ya, 1,2 jam ya. Oke, untuk ketemu. Nah, berapa jarak ditempuh mobil A? Jaraknya yaitu S sama dengan VA ya, karena mobil A yang ditanyakan kali T. VA nya berapa? 40. T nya berapa? 1,2. 40 0,2 berarti 48 ya.
Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Nah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.